Marc Marquez hanya mengucapkan beberapa kalimat sebelum MotoGP Belanda. Namun setelah itu, Marco Bezzecchi justru terus kehilangan poin dan bahkan kehilangan puncak klasemen. Apakah ini hanya kebetulan atau memang strategi perang psikologis ala Marquez mulai bekerja? Mari kita kupas faktanya. Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin memanas, bukan hanya karena duel kecepatan di lintasan, tetapi juga karena perang psikologis yang mulai terlihat di antara para kandidat juara. Salah satu sosok yang kembali menjadi pusat perhatian adalah Marc Marquez. Juara dunia 9 kali itu dinilai kembali memainkan strategi yang selama ini menjadi ciri khasnya, yakni memberikan tekanan mental kepada para rival melalui pernyataan-pernyataan yang terukur di hadapan media. Sorotan kali ini mengarah kepada pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi. Dalam beberapa pekan terakhir, performa Bezzecchi mengalami penurunan setelah gagal meraih poin pada 3 Grand Prix secara beruntun, yakni Hungaria, Republik Ceko, dan MotoGP Belanda di sirkuit TT Assen. Rangkaian hasil buruk tersebut membuat Bezzecchi kehilangan posisi puncak klasemen sementara. Kini, rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, berhasil mengambil alih posisi teratas, sementara persaingan menuju gelar dunia semakin terbuka. Selisih poin antara 8 besar klasemen hanya terpaut 63 angka. Situasi ini membuat perebutan gelar musim 2026 menjadi salah satu yang paling ketat dalam beberapa tahun terakhir. Marc Marquez sendiri masih berada dalam persaingan setelah memangkas jarak menjadi 40 poin dari Martin. Di tengah situasi tersebut, banyak pengamat menyoroti komentar Marc Marquez sebelum balapan utama di Assen. Seusai sprint race, pembalap Ducati Lenovo itu menyebut Marco Bezzecchi sebagai favorit mutlak untuk meraih kemenangan. "Saya pikir Bezzecchi akan mendapatkan 37 poin akhir pekan ini. Pagi tadi dia sangat cepat. Di atas kertas dia memiliki kecepatan terbaik dan seharusnya menang. Tetapi dalam balapan apapun bisa terjadi," ujar Marquez. Sekilas, komentar tersebut terdengar seperti pujian. Namun sebagian pengamat menilai pernyataan itu justru memiliki makna yang lebih dalam. Dengan menyebut Bezzecchi sebagai calon pemenang, Marquez dianggap sedang mengalihkan seluruh ekspektasi publik kepada rivalnya. Dalam dunia olahraga elite, tekanan semacam itu bukan sesuatu yang sepele. Status sebagai favorit seringkali membuat seorang atlet harus memikul beban mental yang jauh lebih besar, terutama ketika sedang memimpin klasemen kejuaraan dunia. Karena itu, muncul analisis bahwa komentar Marquez bukan sekadar apresiasi terhadap kecepatan Bezzecchi, melainkan bagian dari strategi psikologis yang telah lama dikenal melekat pada gaya kompetisinya. Selama bertahun-tahun berkarir di MotoGP, Marquez memang kerap menggunakan konferensi pers dan wawancara sebagai bagian dari permainan mental terhadap para pesaingnya. Meski demikian, tidak ada bukti langsung bahwa komentar tersebut menjadi penyebab performa Bezzecchi menurun. Faktor teknis, kondisi balapan, hingga kesalahan pembalap tetap menjadi penyebab utama yang lebih dapat dibuktikan. Namun, kebetulan yang terjadi setelahnya ikut memunculkan berbagai spekulasi. Setelah pernyataan tersebut, Bezzecchi kembali gagal meraih hasil maksimal. Ia mengalami kecelakaan saat berada dalam posisi yang menjanjikan di Assen sehingga gagal mencetak poin. Insiden itu menambah daftar hasil negatif Bezzecchi dalam beberapa seri terakhir. Sebelumnya, ia juga menghadapi situasi sulit setelah mendapat hukuman akibat insiden dengan Marshall Di Bruno. Kombinasi berbagai kejadian tersebut dinilai membuat tekanannya semakin besar dalam perebutan gelar dunia. Sementara itu, Marc Marquez justru tampil semakin konsisten. Meski belum selalu meraih kemenangan, pembalap asal Cervera tersebut mampu mengumpulkan poin penting hampir di setiap seri. Konsistensi itulah yang perlahan membawanya kembali mendekati papan atas klasemen. Pengalaman panjang sebagai juara dunia membuat Marquez memahami bahwa perebutan gelar tidak hanya ditentukan oleh kecepatan motor atau kemampuan mengatur ban. Ketahanan mental, kemampuan menghadapi tekanan, serta menjaga fokus sepanjang musim seringkali menjadi pembeda antara juara dan pesaing. MotoGP 2026 pun kini memasuki fase yang semakin menarik. Jorge Martin memang memimpin klasemen, tetapi Bezzecchi, Marc Marquez, hingga beberapa pembalap lain masih memiliki peluang yang sangat terbuka untuk membalikan keadaan. Dengan banyaknya seri yang masih tersisa, setiap poin akan menjadi sangat berharga. Kesalahan kecil, tekanan mental, maupun keputusan strategi di luar lintasan bisa memberikan dampak besar terhadap hasil akhir musim. Apakah komentar Marc Marquez benar-benar menjadi bagian dari strategi perang psikologis yang berhasil memengaruhi para rivalnya? Atau semua ini hanyalah kebetulan dalam kerasnya persaingan MotoGP? Tentu akan terus menjadi bahan perdebatan.
Yang jelas, musim 2026 telah berubah menjadi pertarungan yang bukan hanya menguji kemampuan para pembalap di atas motor, tetapi juga ketangguhan mereka dalam menghadapi tekanan di luar lintasan. Sempat tertinggal lebih dari 100 poin dan dianggap sudah habis, Marc Marquez kini justru mengirim ancaman besar ke seluruh rivalnya. Kemenangan ke-101 di MotoGP Ceko bukan sekedar rekor, tetapi sinyal bahwa Baby Alien benar-benar kembali. Apakah perebutan gelar dunia 2026 akan berubah total? Simak ulasan lengkapnya sampai akhir. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya belum habis. Juara dunia 8 kali itu sukses mengamankan kemenangan dramatis pada MotoGP Grand Prix Ceko 2026 di sirkuit Brno, Minggu 21 Juni 2026. Kemenangan tersebut bukan hanya menjadi kemenangan ke-101 sepanjang karier balapnya di semua kelas, tetapi juga mengirim sinyal bahaya bagi para rival dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Sehari sebelumnya, pada sprint race, Marquez harus puas finish di posisi ketiga di belakang Francesco Bagnaia dan Tai Ogura. Namun situasi berubah total saat balapan utama digelar. Ketiga pembalap kembali mengisi podium, tetapi dengan urutan yang berbeda. Kali ini Marquez tampil sebagai pemenang, Tai Ogura finish di posisi kedua, sedangkan Bagnaia harus puas berada di peringkat ketiga. Balapan di Brno berlangsung sengit sejak lampu start padam. Tai Ogura yang memulai balapan dari pole posisi sempat memimpin jalannya lomba. Namun keunggulan itu hanya bertahan singkat setelah Francesco Bagnaia berhasil mengambil alih posisi terdepan di tikungan pertama pada lap kedua. Bagnaia kemudian mencoba membangun jarak dari para pesaingnya. Sementara itu, Marc Marquez yang tampil penuh percaya diri berhasil melewati Ogura dan menempati posisi kedua. Pembalap Ducati Lenovo Team itu terus menjaga tekanan kepada rekan setimnya sambil menunggu momentum yang tepat untuk menyerang. Kesempatan tersebut akhirnya datang ketika balapan memasuki lap ke-16. Ban belakang Bagnaia mulai mengalami penurunan performa sehingga kecepatannya berkurang. Marquez tak menyia-nyiakan peluang emas itu. Dengan manuver agresif namun bersih, ia berhasil mengambil alih pimpinan balapan dan langsung berusaha menciptakan jarak aman. Drama belum berakhir. Tai Ogura yang tampil konsisten juga mampu memanfaatkan kondisi Bagnaia yang mulai kesulitan menjaga ritme. Pada lap ke-17, pembalap asal Jepang itu berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi kedua dan langsung memburu Marquez hingga garis finish. Meski terus mendapat tekanan dari Ogura, Marquez mampu mempertahankan konsentrasinya. Ia akhirnya menyentuh garis finish lebih dulu dengan keunggulan sekitar 0,4 detik atas Ogura, sementara Bagnaia melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Marquez mengaku kemenangan tersebut memiliki arti yang sangat spesial dalam perjalanan karirnya. Itu adalah kemenangan yang sangat penting, terjadi di tikungan yang tepat, di lintasan yang tepat. Ini sesuatu yang sudah lama saya cari. Semua orang tahu saya tidak pernah menyerah. Motor bekerja sangat baik, tetapi saya benar-benar kelelahan pada lap-lap terakhir. Saya hanya mencoba mempertahankan ritme sambil melihat Ogura terus mendekat. 6 lap terakhir terasa menjadi 6 lap terpanjang sepanjang musim ini, ujar Marquez. Keberhasilan Marquez di Brno juga sedikit terbantu oleh absennya pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia tersebut tidak tampil setelah menerima sanksi akibat insiden dengan Marshall pada sprint race sehari sebelumnya. Absennya Bezzecchi memberikan peluang besar bagi para pesaing untuk memangkas jarak poin di klasemen, dan Marquez menjadi pembalap yang paling berhasil memanfaatkannya. Tambahan 25 poin dari kemenangan di Brno membuat Marquez kini naik ke posisi keempat klasemen sementara MotoGP 2026. Selisih poinnya dengan Bezzecchi kini tinggal 40 angka. Situasi tersebut menjadi perkembangan yang sangat signifikan, sebab setelah seri Mugello beberapa pekan lalu, Marquez masih tertinggal hingga 102 poin dari pembalap binaan Akademi Valentino Rossi tersebut. Kini hanya dalam 2 seri, ia berhasil memangkas defisit lebih dari separuh dan kembali membuka peluang dalam perebutan gelar juara dunia. Performa impresif Marquez semakin mengesankan jika melihat perjalanan sulit yang dialaminya musim ini. Setelah mengalami kecelakaan keras di Le Mans, pembalap asal Spanyol itu harus menjalani operasi pada kaki yang cedera sekaligus memperbaiki bahunya yang telah lama bermasalah.
Cedera tersebut memaksanya absen pada beberapa balapan sehingga posisinya di klasemen sempat terpuruk. Banyak pihak bahkan mulai meragukan peluang Marquez untuk kembali bersaing di papan atas. Namun perlahan ia mampu bangkit. Kemenangan di Grand Prix Hungaria menjadi titik awal kebangkitannya. Dan kini kemenangan di Brno semakin mempertegas bahwa Marquez kembali menjadi ancaman serius bagi seluruh rivalnya. Meski demikian, Marquez memilih untuk tidak larut dalam euforia. Ia menyadari tantangan besar sudah menanti pada seri berikutnya di Assen, sirkuit yang selama ini tidak pernah mudah baginya. Saya sempat berada dalam situasi yang sangat sulit setelah Le Mans. Saat itu, saya benar-benar merasa sudah habis. Tapi sekarang semuanya berbeda. 2 balapan terakhir berjalan fantastis. Saya ingin mempertahankan momentum ini. Assen selalu menjadi lintasan yang sulit bagi saya, bahkan ketika saya sedang berada dalam performa terbaik. Di sana, target utama saya adalah bertahan hidup, ungkapnya. Di akhir wawancara, Marquez juga mengirim pesan yang diyakini sebagai peringatan keras bagi para rivalnya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Setelah Sachsenring dan jeda musim panas, saatnya kembali masuk ke mode menyerang. Pernyataan tersebut seolah menjadi sinyal bahwa Marc Marquez belum selesai. Dengan momentum yang terus meningkat dan kepercayaan diri yang kembali pulih, persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2026 dipastikan akan semakin panas pada paruh kedua musim.